Ed, apa filmnya udah dimulai? Belum, Tot. Sebentar lagi. Aku sudah siap nonton Ada Apa Gorengan. Gerangan, dimarahin nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa di Ada Apa Gerangan 2, di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Kita akan melanjutkan cerita sebelumnya, Sentot dan Edi yang mendaki ke Gunung Arjuno. Mereka berdua harus menuju ke timur yang mereka artikan sebagai Gunung Arjuno untuk mencari adik-adik dari Sentot yang bernama Jay dan Gunawan yang pada part sebelumnya dilempar kejauhan oleh Sentot hingga sampai saat ini belum juga kembali ke Lawu. Nah, apakah Sentot dan Edi akan menemukan adik-adiknya di Gunung Arjuno itu? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Pagi di sabana itu sunyi. Hanya suara desir ilalang yang bergesek tertiup angin tipis. Paiman bangun lebih dulu. Seperti biasa ia tak banyak bicara. Tangannya lincah menyalakan kompor kecil portable, merebus air sambil menggigil ringan. Ia menyeduh 2 gelas kopi dan 1 coklat panas untuk Sentot. Aroma kopi perlahan memenuhi udara pagi yang dingin dan lembab, membangkitkan suasana hangat di tengah kelelahan. Paiman juga membuka kantong logistik dari ransel Edi. Beberapa potong roti, telur rebus sisa kemarin, dan abon yang masih terbungkus rapi. Ia susun rapi di atas alas daun lebar. Ketika aroma mulai terasa, Sentot menggeliat dari dalam tenda, diikuti Edi yang menguap lebar-lebar. Pagi kayak gini enaknya selimut 2 lapis, gumam Edi sambil mengucek mata. Pagi kayak gini enaknya mimpi sarapan, saut Sentot masih setengah sadar, tapi langsung duduk tegak saat mencium aroma coklat panas. Mereka duduk bertiga membentuk lingkaran kecil, beralaskan matras, sarapan dalam keheningan yang terasa akrab. Uap dari gelas minuman mereka mengepul, bergabung dengan udara sabana yang masih basah, sisa embun semalam. Baru setelah perut kenyang, Sentot membuka suara. Tadi malam aku mimpi lagi, ketemu si kakek pucuk. Dia cuma bilang, sudah dekat. Paiman dan Edi saling pandang, lalu menoleh ke arah Sentot. Deket apanya? Tanya Edi sambil mengunyah roti. Nggak tahu, aku juga bingung. Padahal aku udah bilang jangan ganggu. Aku itu mau mimpi makan telur rebus 100 biji. Jawab Sentot polos. Paiman tertawa kecil, tapi matanya menyimpan rasa penasaran yang sama. Kalau kakek itu muncul dan bilang sudah dekat, berarti kita memang benar-benar menuju sesuatu yang penting, kata Paiman perlahan. Atau sesuatu yang menunggu kita. Edi mengangguk pelan. Malam tadi juga nggak biasa. Lonceng, wanita kebaya, udara aneh. Ini semua pasti ada hubungannya. Setelah sarapan mereka membongkar tenda, menggulung matras, dan mengecek semua barang. Matahari mulai naik. Meski sinarnya hanya bisa menembus samar di sela kabut sabana yang masih belum benar-benar menghilang. Paiman mengajak mereka berunding. Kalau kita putar arah, ikuti arah datangnya wanita kebaya tadi malam, kemungkinan besar kita bisa menemukan sesuatu. Petunjuk, tempat, atau siapa tahu Jay dan Gunawan. Edi mengangguk walau ragu. Asal jangan ketemu Mbok Rondo lagi. Kalau ketemu, kamu aja yang ngobrol,
sahut Sentot. "Gua aku udah cukup dengan satu perempuan semalam." "Siapa, Ed?" "Isti." "Cie." "Cie." Tawa kecil menyusul meredakan ketegangan. Perjalanan pun dimulai. Mereka berjalan perlahan menyusuri sabana luas yang seperti tak berujung. Ilalang setinggi pinggang bergoyang pelan, seperti melambai-lambai menyambut kepergian mereka. Bukit-bukit di kejauhan menjadi petunjuk arah yang samar. Dan di antara langkah yang terus berlanjut, mereka tahu bahwa perjalanan ini akan membawa mereka pada sesuatu, entah jawaban atau misteri yang lebih besar. Langit mulai berubah, semula biru cerah menyinari sabana luas, kini mendung menggulung dari arah barat. Perlahan namun pasti, warna langit memudar, angin dingin mulai merayap di antara ilalang yang tinggi menjulang. Paiman yang berjalan paling depan melambatkan langkah. "Sepertinya hujan akan turun," gumamnya. Sentot mendongak, menangkup kedua telapak di atas alis untuk menghalau cahaya yang tertutup mendung. "Langitnya kayak mau meledak, Om." Edi menengok ke belakang, nafasnya berat. "Kalau sampai hujan besar, di mana kita mau berteduh? Pohon aja nggak ada." Benar saja, tidak lama udara berubah menjadi sunyi. Lalu hujan turun, lembut di awal tapi seperti aba-aba, tiba-tiba menjadi deras. Angin menyapu sabana, membuat ilalang bergoyang liar seperti lautan badai. "Lari!" teriak Paiman. "Cari batu, cekungan, apapun, ayo!" Mereka bertiga berlari dalam guyuran hujan yang semakin menggila. Ilalang menampar kaki dan wajah. Angin membuat langkah goyah. Arah jadi tak jelas. Kompas alam mereka, matahari, telah lenyap di balik awan. Tiba-tiba Edi yang berlari paling depan berseru, "Itu! Di depan sana ada batu besar, bisa buat berteduh." Paiman dan Sentot menyipitkan mata, menerobos tirai air. Di kejauhan, samar terlihat sebuah batu menonjol tinggi di tengah sabana miring. Tanpa pikir panjang, Edi mempercepat langkah. Tubuhnya hampir meluncur di atas ilalang yang licin. "Ed, hati-hati!" seru Paiman. Namun suaranya tertelan oleh deru hujan. Ilalang yang lebat menutupi segalanya, termasuk bahaya yang tersembunyi. Satu langkah terakhir Edi tak menyentuh tanah. Ia seperti melangkah ke udara kosong. Tubuhnya hilang dari pandangan. "Wow!" Suara Edi menggelinding turun, disusul bunyi ranting patah, batu terguling, dan sebuah benturan berat menghentikan segalanya. Sentot membeku. "Edi!" Paiman menariknya cepat sebelum bocah itu ikut melompat ke dalam jebakan tak terlihat. Mereka berdua menatap ke depan. Tanah curam menjulur tajam ke bawah, nyaris seperti tebing tersembunyi yang tertutup ilalang. Sentot menangis, tubuhnya gemetar. "Kita harus turun sekarang!" "Tot, jangan gegabah!" Paiman membentak, tapi suaranya gemetar. Wajahnya tegang, matanya liar menyisir sekitar. "Kalau kamu jatuh juga, akan makin repot. Dengar aku dulu." Pai mencengkeram bahu Sentot. Mereka berdua membungkuk mencari tanda-tanda keberadaan Edi. Tapi pandangan ke bawah terlalu gelap. Ilalang terlalu tinggi. Hujan membasahi wajah menyatu dengan keringat dan air mata. Tidak ada jawaban dari bawah. "Ed, kamu dengar aku?" bisik Sentot nyaris seperti doa. Paiman menarik nafas dalam. "Aku akan cari jalan turun dari sisi kiri. Kita nggak bisa asal lompat." Sementara itu, Sentot masih berdiri mematung. Matanya menatap tak berkedip ke arah tebing tempat Edi jatuh. Hujan masih turun deras, mengiris kulit seperti jarum-jarum dingin. Di tengah sabana yang terbuka, hanya sema ilalang dan langit kelabu yang mengapit tubuh mungil Sentot, dan sosok Paiman yang sibuk mengatur nafas sambil terus menajamkan pandangan ke arah bawah tebing. Sentot yang dari tadi bersimpuh di tanah licin terus meneriakkan nama sahabatnya, "Edi!" Namun tidak ada jawaban. "Edi, jawab aku dong, kamu kenapa?" Paiman menoleh ke arah Sentot, wajahnya serius. "Tot, jangan berhenti memanggil.
Suara kamu mungkin bisa jadi jangkar buat dia kalau dia sadar tapi bingung. Sentot mengangguk kecil. Dengan wajah pucat, ia kembali berteriak. Kali ini suaranya mulai serak karena bercampur air hujan dan lelah. Ed, apa kau dengar aku, Ed? Aku Sentot yang ganteng dan punya belalai panjang. Ini aku, Ed. Tolong jawab. Paiman hanya menoleh bingung dengan teriakan Sentot. Beberapa detik berlalu, dari balik gemuruh air hujan dan deru angin, terdengar samar suara lemah tapi jelas. Aman, Tot. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Sentot terdiam, matanya membesar. Edi, kau masih hidup? Kau beneran hidup, Ed? Ia tertawa kecil lalu menangis lagi. Campuran lega, syok dan bahagia meledak dalam dirinya. Paiman menghela nafas panjang dan tersenyum tipis. Syukurlah. Tapi kebingungan baru muncul. Kita harus turun dan bantu dia naik. Paiman bangkit mencoba menyusuri sisi kiri tebing, lalu ke kanan. Tapi semua sisi curam dan penuh ilalang yang basah. Tidak ada akar besar, tidak ada celah tanah padat. Semuanya seperti lembaran lumpur diselimuti tumbuhan. Ia kembali ke titik semula dan mengambil keputusan. Aku turun langsung dari sini, gak ada pilihan lain. Sentot melotot. Tapi Om, itu curam banget. Aku akan hati-hati. Kamu tunggu di sini ya. Jaga tas dan awasi sekitar, oke? Sentot ragu tapi akhirnya mengangguk. Paiman menancapkan tumitnya ke dalam tanah licin, lalu mulai menuruni lereng perlahan, berpegangan pada batang-batang ilalang. Kadang-kadang ia harus merayap. Sesekali terpeleset, tubuhnya meluncur beberapa meter sebelum berhenti menahan diri dengan siku atau kaki. Lumpur menempel di seluruh tubuhnya, tapi ia tak mengeluh. Matanya tetap menatap ke arah bawah mencari sosok Edi. Dari atas, Sentot menatap penuh kekhawatiran. Ia berjalan mondar-mandir sebentar, menatap ke bawah, lalu ke langit, lalu ke bawah lagi. Paiman masih berusaha dengan keras turun susah payah di atas ilalang yang licin. Tapi tiba-tiba muncul suara dari arah atas. Uhui, awas Om! Paiman yang baru beberapa meter lagi dari Edi menoleh ke atas. Tot, jangan! Tapi sudah terlambat. Dari atas, tubuh kecil Sentot meluncur seperti peluncur profesional di taman bermain. Bedanya, ia bukan pakai papan seluncur, tapi pakai tas carrier Paiman di atas tanah liat basah yang penuh akar, licin seperti sabun, dengan kemiringan nyaris 45 derajat. Paiman sampai membuka mulutnya lebar-lebar. Astaga! Sentot menekuk tubuhnya. Kedua kakinya ditekuk rapat di depan seperti anak kecil meluncur dari perosotan. Ilalang mengibas wajahnya, tubuhnya melayang sedikit lalu menyentuh tanah lagi. Air dan lumpur memercik ke segala arah. Ekspresi wajah Sentot adalah campuran takut dan senang. Wuhuu! Suaranya terdengar seperti sedang naik wahana di taman hiburan. Paiman menepi cepat, hampir tergelincir agar tidak tertabrak. Sentot meluncur lurus ke bawah dan tubuhnya menghantam tumpukan tanah basah beberapa meter dari tempat Edi duduk. Sentot mendongak, wajahnya penuh lumpur, tapi ia tersenyum. Mendarat sempurna? Sempurna matamu. Edi melotot, bingung antara marah dan kagum. Tot, kamu bisa mati, tahu nggak sih? Paiman turun tergopoh-gopoh, langsung memeriksa tubuh bocah itu. Gila Tot, kamu mau bunuh diri ya? Sentot cengengesan. Enggak kok, aku cuma pengen cepat ketemu Edi aja. Lalu ia menoleh ke arah Edi. Kamu luka nggak Ed? Edi menggeleng. Punggung sakit, tapi kayaknya nggak patah. Cuma jatuh terguling, bukan terjun bebas. Mereka bertiga akhirnya duduk terengah-engah di dasar lereng. Hujan masih turun, tapi lebih ringan. Disela nafas berat, ketiganya saling menatap dan tertawa pelan dalam kelegaan yang luar biasa. Tot, Paiman mengusap wajahnya sendiri. Kamu itu nekat banget, tahu nggak? Sentot menyengir. Tapi aku datang tepat waktu kan?
Paiman menggeleng tapi tak bisa menahan senyum. Di balik nekatnya anak kecil itu tersembunyi kasih sayang yang tak mengenal rasa takut. Setelah ketiganya duduk cukup lama di dasar lereng itu, hujan mulai mereda. Hanya tersisa rintik tipis yang jatuh seperti abu dari langit yang kelabu. Nafas mereka masih berat, tubuh dipenuhi lumpur dan nyeri akibat benturan. Tapi tak satu pun dari mereka ingin buru-buru berdiri. Paiman akhirnya perlahan bangkit, tubuhnya terasa berat, tapi pikirannya mulai jernih. Ia berdiri diam, membiarkan angin menerpa wajahnya yang basah. Lalu matanya menyisir sekeliling, perlahan penuh kehati-hatian. Lereng tempat mereka mendarat ternyata membentuk dataran sempit yang memanjang, seperti bibir jurang. Di bawah sana, mungkin 100 meter lebih ke bawah, tampak aliran sungai yang meliuk di antara bebatuan. Dan di salah satu sisi, Paiman menyipitkan mata untuk memastikan ada air terjun. Tapi ini bukan air terjun yang mereka temui semalam. Ini berbeda. Airnya lebih tenang, jatuh lurus ke dasar yang dalam dan dikelilingi batu-batu besar seperti altar. Namun, bukan itu yang membuat Paiman terpaku. Di sisi kiri air terjun, di atas batu-batu besar yang membentuk semacam teras alami, tampak beberapa sosok duduk bersila. Hah? Apa itu? Gumamnya pelan. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, mencoba memperjelas penglihatan di tengah kabut tipis dan tetes-tetes hujan yang menempel di bulu matanya. Sosok-sosok itu duduk diam, tak bergerak, menghadap ke arah air terjun. Ada 5, mungkin 7. Susah dihitung. Mereka tampak mengenakan sesuatu yang longgar dan memanjang, tapi terlalu jauh untuk bisa dipastikan. Manusia atau patung? Suara gemericik air sungai yang jauh terdengar seperti bisikan, dan entah kenapa membuat bulu kuduknya perlahan berdiri. Paiman menyipitkan mata lebih dalam, tapi saat ia sedang benar-benar fokus, sesuatu menarik perhatiannya di sudut kanan pandangannya. Ia memutar kepala perlahan, dan di sanalah sosok itu berdiri. Sosok wanita itu, wanita berkebaya, rambutnya basah terguyur hujan, wajahnya tak terlihat jelas karena kepalanya agak menunduk, dan posisinya berdiri membelakangi cahaya abu dari langit, membuat siluet tubuhnya tampak semakin kelam. Jaraknya tak sampai 15 meter. Paiman sontak tersentak dan langsung menyikut lengan Sentot yang duduk di sebelahnya. Tot. Sentot menoleh. Hah? Apa? Paiman tak menjawab, hanya memberi isyarat lewat tatapan dan anggukan kepala ke arah kanan. Ia mengangkat alis dan membuka sedikit mulutnya. Gerakan kecil tapi jelas. Lihat itu. Sentot menoleh perlahan, dan ketika matanya menangkap sosok itu, ia langsung meneguk ludah, lalu menyentuh lengan Edi yang masih duduk sambil mengelus lututnya. Ada lagi, Ed, bisik Sentot tanpa berani memalingkan muka. Edi yang masih setengah merem karena kelelahan akhirnya menoleh dan membeku. Sosok itu kini menatap langsung ke arah mereka. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, tapi entah kenapa udara mendadak berubah. Hujan seolah berhenti, tapi bukan karena reda, lebih seperti terhenti oleh sesuatu. Angin mati, daun-daun membeku, udara menjadi berat seperti kabut pekat menggantung rendah. Dan lalu sosok wanita itu perlahan mengangkat tangan kanannya. Gerakan itu lambat, nyaris tidak nyata, tapi cukup jelas. Jarinya yang panjang dan pucat menunjuk ke arah satu sisi dari bukit yang menjulur ke kanan. Sebuah arah yang tak tampak seperti jalan, hanya semak dan batu-batu berlumut. Tapi arah itu membawa ke balik bukit, menjauh dari air terjun dan sosok-sosok bersila. Sentot menggenggam tangan Edi. Dia nunjuk ke sana. Dia minta kita ke sana ya? Paiman menatap sosok itu sekali lagi. Hatinya bergolak. Ada bagian dirinya yang ingin menolak,
ingin kabur sejauh mungkin, tapi sisi lain justru merasa dituntun, seperti malam sebelumnya. Dan lagi-lagi, arahnya selaras dengan kemana mereka seperti digerakkan oleh kejadian-kejadian sebelumnya. Dia muncul 2 kali, Todd, gumamnya pelan. 2 kali dan dua-duanya bukan menyerang kita, tapi nunjuk arah. Eddie masih diam, matanya menatap sosok itu, mencoba melihat wajahnya, tapi seolah ada tirai tipis di antara pandangan mereka. Tiba-tiba, sosok itu menghilang. Bukan menghilang dalam sekejap seperti hantu film, tapi seperti kabut yang perlahan larut di telan udara. Basah tubuhnya memudar, lalu bayangannya menipis dan akhirnya tak ada lagi di sana. Mereka bertiga terdiam beberapa saat. Paiman menarik nafas dalam. Kayaknya kita nggak punya pilihan selain ikut arahannya. Sentot mengangguk pelan. Aku juga merasa begitu. Paiman lalu berdiri menepuk sisa lumpur dari celananya dan memandang ke sisi yang ditunjuk sosok wanita itu. Siapkan nyali kalian, katanya. Aku nggak tahu kita bakal dibawa kemana, tapi ini bukan perjalanan yang biasa. Dan dengan langkah pelan, bertiga mulai berjalan menuju arah yang ditunjuk, meninggalkan aliran sungai dan sosok-sosok bersila di kejauhan, menuju sisi bukit yang tampak liar dan belum terjamah. Langkah mereka terus menyusuri jalur sempit di antara ilalang tinggi yang nyaris setinggi dada orang dewasa. Tanah becek, celana penuh lumpur, dan baju basah kuyup membuat perjalanan semakin berat. Sesekali mereka berhenti hanya untuk membetulkan sepatu yang terlepas karena lengketnya tanah, atau untuk menarik nafas dalam-dalam saat dada mulai sesak oleh udara dingin yang menusuk. Sentot seperti biasa tetap mengisi keheningan dengan ocehannya yang tak pernah kehabisan bahan. Aku tuh paling benci kehujanan, Ed, gerutunya sambil berjalan di tengah, sedikit tertatih karena celananya berat oleh air. Rambutku bisa lepek, padahal udah kutata dari rumah, biar kalau ketemu putri gunung bisa kasih senyuman maut. Eddie menghela nafas, separuh lelah, separuh geli. Todd, rambutmu itu kayak sapu ijuk, mana bisa ditata. Justru itu, sapu ijuk kan kuat, tahan lama, cocok buat pasangan hidup. Bahas apa ini? Kuat dan tahan lama kok, bawa-bawa pasangan hidup. Paiman hanya menggeleng pelan dari depan sambil terus berjalan, menyibak ilalang. Shh, kalian kalau bisa jangan ribut dulu ya, kita nggak tahu ini jalur apa. Bener Pai, kata Eddie, sekarang mulai waspada juga. Tadi wanita itu nunjuk arah sini, tapi kayaknya jalur ini nggak biasa dilewati orang. Perjalanan pun berlanjut dengan langkah pelan. Ilalang semakin rapat. Di kejauhan, samar-samar terlihat dinding batu menjulang tinggi, tebing curam yang seperti memotong jalur mereka. Saat semakin dekat, barulah jelas bahwa tebing itu memang bukan sesuatu yang bisa mereka lewati begitu saja. Buntu lagi, Ed, ujar Sentot sambil berdiri mematung memandangi tebing tinggi di hadapannya. Apa kita harus panjat? Tapi ini bukan dinding rumah tetangga. Eddie melirik ke Paiman. Gimana Pai? Kalau mau balik arah, aku bakal protes keras. Tenang, kita cek dulu, jawab Paiman. Ia melangkah mendekat ke arah tebing, menyibak ilalang tinggi yang menutupi sebagian besar dinding batu di depannya. Matanya menyisir permukaan batu, mencari celah atau pijakan. Siapa tahu ada jalur tersembunyi. Eddie mengikuti dari belakang, hati-hati supaya tidak menginjak tanah lunak yang bisa membuatnya terpleset. Sentot menyusul di urutan terakhir, tapi langkahnya tiba-tiba tersendat. Aduh! Sebuah suara seperti tubuh terjatuh terdengar dari belakang. Eddie langsung menoleh. Todd? Tidak ada jawaban. Eddie menoleh lebih panik sekarang. Paiman juga ikut berhenti. Todd, kamu di mana? Lalu terdengar suara dari balik ilalang tinggi. Suara tenang tapi terdengar seperti dari dalam selimut. Di sini Ed, tapi jangan teriak-teriak kayak orang hilang sandal. Aku nggak kemana-mana kok. Eddie segera menyibak ilalang ke arah suara itu.
dan mendapati Sentot sedang telentang di tanah. Separuh tubuhnya nyaris tak terlihat karena terhalang semak dan batang ilalang yang tumbuh padat. "Ngapain kamu rebahan di situ?" tanya Edi, separuh kesal, separuh lega. "Siapa yang rebahan?" Sentot memutar matanya malas. "Aku tadi jalan biasa, terus tersandung ini nih." Ia menunjuk ke arah sesuatu yang tertancap di tanah. Sebuah batang kayu, tapi sebagian besar tubuh kayu itu terkubur dalam tanah. Ujungnya terlihat terpotong rata, seperti pernah ditebas atau diukir, dan bagian atasnya hampir tertutup lumut. "Ini ukiran?" tanya Edi, menunduk lebih dekat. Di sisi batang itu samar terlihat alur garis seperti pola, nyaris tertutup tanah dan akar rumput. Sentot ikut bangun dan berjongkok. "Wah, jangan-jangan itu tulang dinosaurus?" "Tot, gak semua yang di tanah itu tulang." Paiman masih berdiri rapat ke dinding tebing, menyentuh permukaannya yang kasar dan lembab. Jemarinya meraba celah dan lekukan yang mungkin bisa mengungkap jalur rahasia. Ia begitu fokus hingga tak mendengar suara langkah Edi yang tengah menolong Sentot berdiri dari semak ilalang yang masih menutup sebagian tubuhnya. "Tot, kamu tuh kayak anak ayam nyasar," keluh Edi sambil menarik lengan Sentot. "Makanya jalan tuh lihat ke depan." "Bukan salahku, Ed," balas Sentot sambil berdiri dan menepuk-nepuk celananya yang kotor. "Salah semak ini nih yang terlalu ramah, pengen peluk-peluk aku." Tapi langkah Edi tiba-tiba terhenti. Tatapannya terpaku ke arah belakang Sentot, tepat di semak ilalang yang sedikit roboh. "Apa itu?" gumamnya. Sentot yang masih membersihkan bajunya ikut menoleh. "Apa, Ed?" "Benda putih itu kayak tulang." "Ed, gak semua yang di tanah itu tulang." "Bales ye, bales." Mendengar kata tulang, seketika menyentak perhatian Paiman yang langsung menoleh dengan tajam. "Tulang?" tanyanya cepat, lalu bergegas menghampiri mereka. Ketiganya kini berdiri melingkari semak yang baru saja merunduk karena tubuh Sentot. Di sana, setengah terkubur dalam tanah yang basah, tampak jelas beberapa potongan tulang berwarna putih pucat, bersih namun usang. Ada satu yang panjang seperti tulang paha, satu lebih pipih seperti bagian tulang rusuk, dan beberapa serpian kecil lain tersebar di sekitar. Paiman langsung jongkok, matanya menyipit, penuh rasa penasaran. Ini bukan tulang hewan," gumamnya. "Terlalu panjang untuk kambing atau anjing." "Tapi," Edi menelan ludah, "manusia." Sentot melangkah mundur. "Aku bukan penakut ya, tapi aku juga bukan kolektor tulang. Jangan bilang ini kuburan." Alih-alih takut, Paiman justru terlihat semakin bersemangat. Entah kenapa, ada sesuatu dalam dirinya yang mendorongnya untuk menggali lebih dalam. "Bantu aku," kata Paiman cepat. "Kita gali pelan-pelan, jangan rusak bentuknya." Edi masih ragu. "Pai, yakin ini ide bagus? Gimana kalau itu situs keramat?" Paiman tak menjawab. Dengan tangan kosong dan batu pipih sebagai alat bantu, mereka bertiga mulai menggali pelan. Tanah di sekitarnya mulai dikeruk karena lembab, dan sedikit demi sedikit tulang-tulang itu mulai muncul satu persatu. Mereka tak berkata apa-apa, hanya terdengar desan nafas dan suara tanah tergerus. Namun suasana yang tenang itu pecah tiba-tiba oleh suara serak, tua dan dalam, datang dari belakang mereka. "Akhirnya kalian menemukanku." Seolah waktu berhenti, suara itu seperti merambat langsung ke dalam tulang belakang mereka. Sentot menjatuhkan gumpalan tanah dari tangannya. Edi menegang, perlahan menoleh ke belakang. Paiman yang tadinya membungkuk langsung bangkit dan berbalik badan. Dan di sana, dalam balutan kabut tipis sisa hujan dan langit yang masih kelabu, berdiri sosok kakek tua, berjubah sederhana dan kain lusuh. Wajahnya penuh keriput namun tersenyum tenang. Sosok
kakek pucuk Jiwo. Ia berdiri tidak lebih dari 5 meter dari mereka. Tidak ada suara langkah sebelumnya, tidak ada suara dedaunan terusik, tapi kehadirannya begitu kuat, seolah alam pun tunduk kepadanya. "Kakek," bisik Sentot pelan namun penuh gemetar. Kakek itu melangkah mendekat dengan sangat perlahan. "Kalian sudah melewati jalan panjang, banyak ujian, dan kini kalian menemukan jejakku." Edi mengernyit. "Tapi ini tulang apa, Kek? Siapa yang dimakamkan di sini?" Kakek pucuk menatap gundukan tanah yang setengah tergali itu. Senyumnya menyusut sedikit, matanya tampak sayu. "Itu tulangku." Melihat sosok tua itu berdiri dalam balutan kabut dan hujan tipis, Paiman terperangah. Kakinya seperti terpaku di tanah, mulutnya terbuka, seakan waktu mengurungnya dalam ruang penuh kenangan yang meledak serempak. "Kakek, di sini kau rupanya." Suara itu nyaris bergetar, bukan suara kaget, tapi suara rindu. Edi dan Sentot menoleh cepat ke arah Paiman. Mereka tak mengerti. Mata Paiman kini penuh air, menatap kakek itu seakan melihat sesuatu yang telah ia cari seumur hidupnya. Kakek pucuk memandangnya dan tersenyum hangat. "Cucuku, usahamu untuk menemukanku akhirnya berhasil. Sekarang pulanglah ke tempatmu seharusnya." "Tempatmu seharusnya?" Suara Edi dan Sentot bertumpuk serempak. Wajah mereka menegang. Apa maksudnya? Kenapa seolah-olah Paiman akan pergi? Tapi mereka belum sempat bertanya lebih jauh, karena Paiman tiba-tiba menangis sesenggukan. Tangisnya pecah seperti hujan yang tak bisa lagi ditahan langit. Ia jatuh berlutut, menggenggam tanah basah itu, menatap kakek pucuk dengan mata penuh luka dan harapan yang akhirnya menemukan tempat pulang. "Kakek, bertahun-tahun aku mencarimu, Kek. Akhirnya aku menemukanmu." Suara isaknya larut bersama derasnya hujan yang kini turun semakin deras, namun tidak menyakitkan. Seolah hujan ikut menyeka air mata yang tak pernah sempat jatuh selama ini. Kakek pucuk melangkah lebih dekat, lalu menunduk sedikit dan memeluk Paiman. "Terima kasih, Cuk. Terima kasih. Sekarang tugasmu telah selesai." Paiman perlahan berdiri, air matanya masih mengalir, tapi bibirnya kini tersenyum. Ia menatap Edi dan Sentot, kedua sahabat perjalanan yang telah menemaninya sampai akhir garis takdir. "Terima kasih, Ed, Tot. Karena kalian, aku bisa menemukan yang kucari selama ini." Edi melangkah maju, panik. "Pai, maksudmu apa? Mau kemana kamu?" Tapi sebelum sempat mendekat, sosok Paiman perlahan memudar. Dari kakinya, tubuhnya mulai menjadi kabut, seperti diserap oleh udara, seperti asap dupa yang kembali ke langit. Sentot terdiam menatapnya dengan mata membelalak tak berkedip. "Pai," bisik Edi lirih. Dalam detik-detik terakhir, Paiman tersenyum sekali lagi, tulus penuh damai. Dan dalam satu hembusan hujan, ia hilang. Hanya tersisa Edi, Sentot, dan kakek pucuk. Di bawah hujan, di hadapan tulang-tulang masa lalu yang membungkus rahasia besar. Langit bergemuruh pelan, ilalang menari dalam angin. Keheningan menjadi satu-satunya penjelasan. "Kakek, apa maksud semua ini? Jelaskan semuanya." Sentot melangkah maju, sorot matanya tajam, nyaris memohon. Di belakangnya, Edi pun ikut bersuara. "Iya, Kek, kami kan mencari Jay dan Gunawan. Kenapa malah disuruh mencari tulangmu?" Kakek pucuk menatap keduanya dalam-dalam. Pandangannya tidak menusuk, justru lembut dan penuh makna. Suara hujan perlahan reda, seakan dunia menunduk mendengarkan penjelasan yang sudah ditunggu sejak awal. "Itu karena kalian berdua istimewa," ucap kakek tenang.
Aku butuh orang seperti kalian yang punya hati jernih dan niat yang bersih, yang tidak akan kabur ketika melihat kebenaran." Eddie masih belum puas. "Tapi lalu bagaimana dengan Pai? Siapa dia? Dan kenapa tulangmu bisa di sini?" Kakek itu menarik nafas dalam-dalam. Ia menatap ke arah tumpukan tulang yang tadi mereka temukan. Angin berhembus pelan, seakan mengenang masa lalu yang kini mengambang di udara. "Malam itu, malam 1 Suro 1986, aku dan beberapa saudara seperguruanku naik ke Arjuna untuk ngalap berkah. Kami bermalam di atas, bermeditasi, mengasah batin, menajamkan rasa." Ia terdiam sebentar, matanya menerawang. "Tapi aku diserang. Seekor hewan buas besar datang tiba-tiba. Aku sempat mengusirnya, tapi serangannya membuat tubuhku penuh luka. Aku mencoba bangkit dan berjalan kembali, namun langkahku goyah. Aku jatuh ke jurang itu dan tubuhku berakhir di tempat ini." Kakek menunjuk tanah tempat tulangnya ditemukan. "Aku tahu para relawan mencariku, tapi tidak satu pun berhasil menemukan jasadku. Di antara mereka ada satu yang paling gigih, paling keras kepala, paling tulus. Paiman." Sentot dan Eddie saling berpandangan. Nafas mereka berat. "Aku merawat Pai sejak kecil. Setelah kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan, akulah kakek sekaligus ayah dan ibunya. Saat dia dengar aku hilang, dia tidak tinggal diam. Bertahun-tahun dia bolak-balik naik gunung ini, mencari terus mencari, hingga akhirnya tubuhnya kalah. Hipotermia menjemputnya di salah satu pendakian terakhirnya. Ia sempat dibawa turun, tapi nyawanya tak tertolong." Suara kakek mulai bergetar, bukan karena cuaca, tapi karena kenangan yang menyayat hati. Namun jiwanya belum menyerah. Pai terus mencari. Bahkan setelah mati, ia masih naik turun gunung ini. Dia tidak sadar bahwa ia sendiri sudah meninggal. Suasana hening. Eddie tak mampu berkata apa-apa. Sentot pun hanya menatap kosong, hatinya gemetar. "Kakek," bisik Sentot, "kalau kakek itu kakeknya Pai, kenapa waktu aku sebut pucuk jiwa, dia nggak tahu itu siapa?" Kakek tersenyum kecil, bijak dan penuh kedalaman. "Pertanyaan bagus, Le. Nama asliku adalah Suko Arum. Sedangkan pucuk jiwa bukanlah nama orang. Itu adalah wejangan." "Wejangan?" tanya Eddie pelan. "Ya, pucuk jiwa berarti bahwa jiwa kita sejatinya berada di pucuk ranting kehidupan. Ia bisa jatuh kapan saja jika kita lalai, jika kita terlena dengan dunia." Sentot mengangguk perlahan. "Wow, itu keren, Kek." Namun Sentot belum selesai. Ia melangkah satu langkah ke depan dan bertanya lagi. "Kalau kalian sama-sama aurah, kenapa nggak ketemu aja langsung dari dulu? Kenapa harus pakai acara nyuruh-nyuruh kami cari tulang segala?" Kakek menatapnya, lalu menatap langit. "Karena meskipun kami sama-sama telah tiada, kami hidup di dimensi yang berbeda. Pai adalah jiwa penasaran. Ia tersesat dalam ikatan dunia. Sedangkan aku telah lama melepaskan itu. Kami terpisah oleh batas yang tak kasat mata. Dan batas itu hanya bisa dibuka ketika rasa penasaran telah lunas. Dan kalianlah kunci yang membukanya." Sentot terdiam. Air matanya mengalir tanpa disadari. Eddie menunduk. Ia tak sanggup berkata apa-apa. Kakek Suko Arum menatap mereka berdua, lalu berkata dengan lembut,
Terima kasih. Karena kalian, satu jiwa kini telah menemukan jalannya pulang. Paiman, cucuku. Di langit, awan perlahan memudar. Sinar mentari menyembul samar dari balik kabut. Dan di udara terasa damai, seperti akhir dari perjalanan panjang yang penuh luka dan harapan. Apakah itu sebabnya kakek menyuruh kami ambil arah kanan dari batu besar, bukannya arah ke kiri yang ke puncak? Ya, karena hanya melalui jalur itulah bisa sampai ke tempat ini. Paiman sudah beratus kali naik turun menyisir jalur ke puncak, tapi tidak juga menemukanku. Sekarang kita apakan tulang-tulang ini, Kak? Kenapa pertanyaanmu begitu? Tentu saja bawa turun, bawa ke desa. Jelaskan kalian menemukan tulangku. Kasih tahu nama asliku, biar mereka yang mengurusnya. Kami harus turun lagi bawa ini, Kak? Iyalah. Merepotkan saja, Kak. Kenapa nggak kakek aja yang gotong? Aku mana bisa. Nanti aku pinjemin karung, ucap Sentot seenaknya. Kalau aku bisa, sudah aku bawa turun sendiri dari dulu. Benar juga, Tot. Udah, kita bantu aja. Setelah sedikit dipaksa, Edi dan Sentot setuju untuk menguburkan tulang-tulang itu di bawah dengan doa. Lalu kakek Suko Arum pun menghilang bersama kabut. Aku punya ide. Gimana kalau tulang ini kita kubur di sini aja? Yang penting kan didoakan. Berat kalau bawa ke bawah. Ide bagus, Tot. Aku dengar, aku belum pergi sepenuhnya. Dasar bocah gemblong. Masih di sini, orangnya? Iya, Tot. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu episode kali ini. Cerita Sentot dan Edi mendaki ke Gunung Arjuna, menyelesaikan satu buah misi, menemukan tulang belulang dari kakek pucuk jiwa yang bernama asli Suko Arum. Ternyata ada sebuah kisah yang tidak kita duga-duga sebelumnya ya, tentang keberadaan Paiman yang ternyata hanya sosok arwah. Nah, seperti apa kelanjutan cerita Sentot setelah ini? Yang penasaran, langsung aktifkan notifikasi kalian supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa juga tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit, jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kau merinduku, aku tahu kau menangisiku, aku tahu kau tak relakanku. Aku sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba